mulai. Dan menundukkan matahari bulan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahari fil lail. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahari fil laili wa sakhkhara as-samsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamman dzalikumullahu rabbukum ladzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknya segala kerajaan dan orang-orang yang kamu seru atau sembah. Selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setepis kulit ari. Ya. Dialah yang memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam. Siapa itu? Allah, ya kan? Siapa dia? Dia yang memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam, ialah Allah. Dan menundukkan matahari dan bulan, dan tiap-tiapnya beredar pada tempat yang sama, ya kan? Yang demikian itu Allah Tuhanmu, tidak ada yang kuasa, ya kan? Yang kuasa. Dan orang-orang yang menyeru selain daripadanya, maka tidak. Siapa orang-orang yang berseru dan orang-orang yang menyeru selain daripada Allah itu tidaklah akan tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Jadi berseru selain daripada Allah tidak akan mendapatkan apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ya, kulit ari itu tidak tipis kan. Jadi tidak ada ini. Kalau orang-orang maksudnya orang-orang yang berseru itu adalah orang-orang yang berdoa, ya kan, selain daripada Allah, meminta sesuatu, meminta kekayaan, meminta apapun selain daripada Allah, tidak akan mendapatkan apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ya, kulit ari. Kalau misalnya
buah-buahan itu kulit arinya seberapa sih? Ya kan tipis banget, nggak dapat. Nah ini menunjukkan bahwa kuasanya Allah atas segala sesuatu. Siang, siapa yang bisa menunduk memasukkan siang ke malam? Siapa yang bisa memasukkan malam ke siang? Ya kan? Masukkan malam ke siang, dari masukkan siang ke malam. Siapa yang kuasa? Yang bisa menundukkan matahari dan bulan. Ya kan? Dan dia beredar pada tempatnya, tidak pernah tabrakan. Ya kan? Matahari beredar dengan tempatnya, bulan bertempat dengan bedarnya. Tidak pernah bertabrakan planet-planet yang ada di permukaan bumi. Dialah Allah Tuhanmu yang memiliki segala-galanya. Dan siapa orang yang berseru selain daripada kepada Allah itu, maka dia tidak akan mendapat apa-apa walaupun setipis kulit ari. Nah, ini pemahaman ini ya harus dipahami oleh setiap orang muslim. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan. Salah itu. Sebelumnya. Ya. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberi ketenangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang maha teliti. Ulang. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar suaramu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah maha teliti. Jika kamu menyeru, ya, jika mereka menyeru, ya kan? Mereka siapa? Adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik tadi. Jika menyeru, dia menyeru ini, menyeru tidak akan didengar oleh Allah, ya kan? Dan walaupun dia menyeru tidak akan perkenangannya, tidak akan diperkenalkan, ya kan? Dia menyeru, ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosaku, maafkan segala kesalahanku. Karena dia musyrik, tidak didengar oleh Allah. Ini masalahnya, ya. Tidak akan mustajab. Nah, maksudnya kan, mustajabul lakum, tidak akan diperkenankan seruannya itu. Di hari kiamat orang-orang yang musyrik itu
tidak Tidak ada yang dapat memberi tidak ada yang dapat memberi keterangan. keterangan, dan Allah Maha teliti. Meneliti. Ya. Siapa yang beriman menyeru kepada Allah, siapa yang tidak beriman menyeru kepada Allah. Semuanya sama-sama menyeru. Walaupun konteks doanya sama, ya kan? Tetapi dia musyrik. Beda. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kami rezeki, ampunilah dosa kami. Tetapi dia musyrik juga. Seruannya itu tidak akan didengar oleh Allah dan tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi kalau orang yang beriman bertakwa kepada Allah menyeru, dia didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Di hari kiamat tidak sama dengan orang-orang musyrik itu, tetapi yang orang beriman itu mendapatkan memperkenankan doanya, mengampuni dosanya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, sedangkan orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Itulah ketelitian Allah untuk mendengarkan seruan-seruan dari manusia. Manusia musyrik tidak akan didengar, walaupun dia berkuar Allahu Akbar, tapi dia musyrik tidak bisa. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu maha terpuji. Hai manusia, tapi bukan orang beriman. Seruannya kepada manusia. Manusia itu kafir atau beriman. Kamulah yang membutuhkan Allah, dan Allah itu kaya dan lagi terpuji, ya kan? Jadi bukan manusia, bukan Allah butuh manusia, tetapi manusia itu butuh Allah. Manusia itu fakir. Ya, kalau orang fakir kan butuh ya. Manusia itu fakir, butuh Allah, dan Allah itu maha kaya lagi terpuji. Allah itu kaya, jadi fakir, fuqara, fakir itu manusia itu. Dan Allah itu maha kaya dan lagi maha terpuji. Nah, jadi kalau menyeru tadi, menyeru kepada Allah, karena Allah itu memang kaya, Allah itu memang terpuji. Jadi tidak bisa sembarangan. Iyasha yulhimukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Jika dia menghendaki, ya, dia akan mendatangkan makhluk yang baru menggantikan kamu. Jika dia menghendaki, jika Allah menghendaki, ya kan? Allah itu bisa menghendaki. Seperti yang terjadi perang Israel dengan Palestina, ya kan? Apa yang terjadi? Sebanyak-banyaknya orang yang dibunuh di Palestina itu, sebanyak-banyaknya pula orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang beragama Kristen, Yahudi itu masuk Islam. Itu kan maksud, ya kan? Dari kelompok mereka yang membunuh itu, anak-anaknya, generasinya, semuanya berbondong-bondong untuk masuk Islam. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau Allah menghendaki seperti itu.
Jadi jangan kemauan manusia itu membunuh orang-orang Palestina yang sudah beriman kepada Allah itu. Bagi Allah mudah itu, kalau dia mati itu dihidupkan, dibagikan hidup kembali, dia menjadi orang ahli surga. Tetapi bagaimana generasi yang diperjuangkan oleh orang-orang musyrik, orang Yahudi Israel itu, ternyata yang tumbuh dari keluarganya sendiri berbondong-bondong masuk Islam, itu pengganti, ya diganti dengan makhluk yang lain, manusia juga kan. Jadi dia mau memerangi siapa? Memerangi anak-anaknya, membunuh anak-anaknya lagi, karena anak-anaknya berbeda agama dengan dia. Itu kalau Allah menghendaki seperti itu. Kita perhatikan sekarang fenomena yang terjadi di mana-mana, di Amerika, di Eropa, di Inggris, di Brazil. Di Brazil itu antri orang untuk anak-anak sekolah usia SD itu masuk ke masjid, mau masuk Islam, mau belajar Islam. Bayangkan, inilah yang disebut dengan jika Allah itu menghendaki. Jadi ditumbuhkan makhluk yang lain, yang manusia yang sudah jadi juga. Kok bisa terpanggil anak-anak itu untuk masuk Islam, berbondong-bondong? Padahal yang dibombardir adalah manusia yang ada di Palestina, hanya ribuan orang, tetapi ratusan ribu orang yang masuk Islam, penggantinya. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Ya, yang demikian itu adalah kembali kepada Allah, kepada yang dikehendaki oleh Allah, itu tidak sulit bagi Allah. Nah, jadi kalau bagi manusia tuh memang maunya dia, keluarganya dia itu kafir, tetapi Allah bisa menemukan bakat-bakat anak-anak yang bergenerasi itu bukan kafir lagi, tapi beriman kepada Allah. Tidak sulit bagi Allah, ya kan? Mudah. Orang yang sudah mati, yang tulang belulang aja misalnya dihidupkan oleh Allah, menciptakan dari tidak ada menjadi ada, bisa. Tidak sulit bagi Allah. Itulah salah satu diantaranya yang harus dipahami oleh setiap muslim. Wala taziru wa izarafutum. Wala taziru waziratu wizran ukhra wa in tadau musqalatun ilahim lialayu malu minhu syai'un walau kana dha qurba walau kana dha qurba innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salata wa man tazzaka wa aqamus salata wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Masih apa? Masyur. Masir.
Kan baris depan. Ya, wa ilallahi masir. Oh ya masih. Wala taziru wizratun wizra ukhra. Apa? Dan orang yang berdoa tidak akan memikul orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulkan sesedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan diri sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Ulang lagi. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Ya. Jual berdosa nyebarin kita tolong orang bisa mikulnya. Jadi jelas di sini orang yang berdosa itu tidak bisa memikul dosa orang lain. Nah, misalnya kan, saya dia berdosa nih, karena dia kaya, karena dia punya kemampuan yang banyak, saya bayar kamu aja yang membawa dosa saya. Tidak bisa, iya kan? Tidak bisa memindahkan dosa kepada orang lain, tidak bisa. Misalnya begini, kan ada pernah terjadi, orang ini sakit, sudah tuh sakit orang itu dipindahkan ke kambing, ya tidak bisa. Tidak bisa. Itu contoh pengobatan ya, pengobatan. Orang ini sakit, kemudian sakitnya itu ditalkinkan, diapakan, diruqyah, dosanya dipindahin ke kambing. Ya tidak bisa. Jadi sama dengan ini. Orang yang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Nah, walaupun ya kan, walaupun semisalnya dia keluarga dekat, ya kan, keluarga dekatnya, tidak bisa. Anak kayak ayah ya. Ya, tidak bisa. Tidak bisa diwariskan dosa itu. Dosa dipikul sendiri-sendiri, ya kan? Nah, walaupun dia kerabatnya dekat, walaupun ustadznya, walaupun kiainya yang paling hebat, itu tidak bisa memikul dosa atau mengampunkan dosa. Nah, terus jika diberikan peringatan, ya, ikutnya sesungguhnya diberikan kepada peringatan kepada orang-orang yang kepada Tuhannya yang tidak tahu, ya kan? Orang itu memberikan yakhshawna rabbahum bil ghaib, dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan peringatan atau adalah orang-orang yang hanya orang-orang yang takut kepada orang-orang yang takut kepada yang gaib, ya. Ya, takut terhadap azab Allah yang gaib, dan mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Maka sesungguhnya bayar mendirikan sholat, zakat itu adalah untuk membersihkan dirinya sendiri. Nah, jadi orang membayar zakat
Ya, kebaikan oh, kalau gitu saya berdosa, saya bayar zakat, saya mendirikan sholat saja. Itu pribadi masing-masing, ya kan? Untuk diri sendiri. Nah, dan kepada Allah lah semua dikembalikan. Ya, sampai di sini jadi. Sadaqallahul azim. Besok ayat 19. Yasin. Yasin.